Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155, Live the Pride. Kami ingin menanyakan berapa banyak jurusan yang tersedia di Balindo Paradiso. Oke, di Balindo Paradiso ini kita ada 5 jurusan, yaitu yang pertama adalah jurusan Dining Room Cabin Steward, yang kedua adalah Butler Class, itu Butler Class di mana dia D2, dia mengikuti 2 tahun pembelajaran. Yang ketiga ada khusus Bar Class namanya, yang keempat itu Cook Class, yang kelima adalah Executive Class. Kalau Executive Class ini itu untuk spesial orang-orang yang sudah bekerja dan mereka belum punya sertifikat D1. Jadi kita adakan eksekutif kelas namanya. Kemudian bagaimana tahapan proses mahasiswa sampai akhirnya bisa dikirim untuk bekerja? Oke, kalau mahasiswa kami ya barang tentu tahapannya itu mereka harus menyelesaikan pendidikannya dulu di sini secara teori dan praktek. Itu minimal 6 bulan. Setelah itu mereka ajukan ke industri. Jadi secara praktek kita kirim ke industri. Kita ada beberapa MOU ke hotel-hotel yang besar di Bali. Setelah mereka selesai, jadi mereka harus mengumpulkan laporan. Setelah itu mereka mengikuti wisuda. Jadi setelah wisuda, kita sarankan untuk mencari DW, istilahnya daily workers, minimal itu selama setahun. Baru mereka bisa ngelamar ke agen kami, yaitu agen Bali Paradise Citra Dewata. Itu mereka untuk kerja ke kapal, seperti itu. Kemudian apa kendala yang dialami dalam proses pengiriman tenaga kerja ini, Pak? Biasanya sih kendalanya kita support itu untuk bahasa Inggris dulu. Karena mereka kerja keluar ya kita push terus Inggrisnya, bahasa Inggris. Jadi barang tentu orang kita ya sangat awam ya harus dilatih terus. Jadi kita tekankan ke bahasa Inggris dulu. Kemudian siapa yang memberikan izin untuk pengiriman tenaga kerja migran ini, Pak? Kalau kita izinnya memang dari pemerintah langsung, itu namanya SIP P3MI, itu dari Kemenaker langsung itu izinnya. Jadi kita legal di sini. Lalu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang sudah dikirim ke luar negeri? Jadi perlindungan hukumnya ya kita setiap kru itu disarankan untuk membuat EKTKLN, itu dari BP2MI itu. Samping itu juga yang baru-baru ini kita ada Pergub Peraturan Gubernur yang nomor 12 itu tentang perlindungan tenaga kerja Kramo Bali istilahnya. Saya sangat senang sekali ada pergub seperti itu. Apabila terjadi konflik di tenaga kerja yang berada di luar negeri, apa upaya dari pihak kampus yang dilakukan? Ya kalau ada konflik ya kita pasti carikan solusi lah, istilahnya kita koordinasi terus sama pihak agensi sama perusahaan tersebut. Kemudian apa saja yang menjadi hak-hak bagi tenaga kerja migran? Jadi hak-hak mereka ya itu mendapat pelayanan yang penuh di sana di kapal. Itu tentang makanan, tentang fasilitas yang mereka dapatkan di sana. Juga kita mengikuti aturan dunia, itu ada aturan ILO sama IMO itu namanya. Mereka sudah diatur di sana tentang hak-hak yang mereka dapatkan itu untuk tenaga kerja. Berapa banyak jumlah mahasiswa yang disalurkan setiap tahunnya, Bapak? Kita sih rata-rata di sini ada 14-16 kelas ya per tahunnya. Jadi rata-rata itu setiap tahun rata-rata sekitar 400 orang kita kirimkan ke sana. Kemudian ada tidak kendala yang dialami oleh kampus selama pandemi ini? Nah, kalau pandemi ini ya sudah barang tentu ya ada kendala ya. Kendalanya salah satunya kita pengirimannya sempat tertunda dulu karena pandemi ini. Jadi kita sarankan untuk siswa jangan patah semangat dulu. Kita terus belajar. Ya optimis lah semua akan berakhir. Pada itu mulai sekarang kita mulai lagi nih dari pengirimannya. Jadi tidak lupa juga memberikan protokol kesehatan. Yang jelas kalau sudah divaksin kita bisa berangkat lagi, tapi tidak normal kayak dulu. Kita masih bertahap ini. Adakah bentuk CSR dari Balindo Paradiso untuk masyarakat, Pak?
Oke, di sini kita ada istilahnya support each other, kita saling support satu sama lain. Kita juga mempunyai program beasiswa ya untuk anak-anak yang tidak mampu. Jadi tinggal kita cek nanti itu syarat ketentuan berlaku. Biasanya kita support juga anak-anak seperti itu. Baik, yang terakhir Bapak bisa memberikan closing statement untuk rekan-rekan di luar sana yang ingin mencari agensi yang legal seperti yang di sini. Oke, mari adik-adik semua kalau mau bekerja di kapal pesiar, mari kita sekolah di Balindo Paradiso. If you can dream it, you can do it. Pertama, gelar atau ukuran kelulusan diukur dari mana? Setelah murid lulus dari kampus atau setelah menjadi tenaga kerja migran? Ya, untuk peserta pelatihan bisa dinyatakan lulus apabila mereka sudah mengikuti pembelajaran secara teori maupun praktek di kampus, lalu mengikuti on the job training di dunia industri atau perhotelan, kemudian mengikuti wisuda. Setelah itu baru mereka dinyatakan lulus. Kemudian gelar yang didapatkan itu apa saja, Ibu? Ya, karena di sini lembaga pelatihan kerja setara program 1 tahun dan 2 tahun untuk gelar di sini belum ada. Kemudian apa kendala yang sering dialami saat proses pembelajaran? Ya, untuk proses pembelajaran karena di sini kita goalnya itu adalah mereka fasih berbahasa Inggris. Jadi kendalanya itu mereka biasanya untuk mahasiswa baru itu adalah kendalanya biasanya di bahasa Inggris. Materi kami semua di sini menggunakan bahasa Inggris, jadi mereka agak sedikit mengalami shock terapi karena mereka harus berbahasa Inggris. Tapi jika mereka bisa mengikuti proses pembelajaran dengan disiplin, kami yakin bahwa mereka bisa berbahasa Inggris dengan lancar baik lisan maupun tulisan. Baik Ibu, selain keahlian bekerja, apalagi soft skill yang harus dimiliki oleh para siswa? Ya, untuk soft skill itu sangat penting diajarkan kepada para mahasiswa untuk bisa bersaing di dunia industri ke depannya. Jadi soft skill yang kita ajarkan di sini ada kepemimpinan, komunikasi, adaptasi, kerjasama tim, dan manajemen waktu dan uang. Kemudian jurusan dengan peminat terbanyak itu apa saja dan kenapa? Ya, di Balindo Paradiso ada 5 jurusan, yaitu Dining Room and Cabin Steward, Cook, Bar, Butler, dan juga Eksekutif. Sebenarnya untuk semua jurusan itu banyak peminatnya, cuman ada satu jurusan terfavorit, yaitu Dining Room and Cabin Steward. Kenapa? Karena di jurusan ini diajarkan 3 kompetensi sekaligus, yaitu ada di Food and Beverage Service, Housekeeping, dan juga Bar. Dan ini hanya perlu diproses atau berlangsung hanya untuk 1 tahun saja. Berapa lama proses pembelajaran berlangsung untuk masing-masing jurusan tadi, Bu? Ya, kita di sini dibagi menjadi 2 program, yaitu program 1 tahun dan program 2 tahun. Untuk program 1 tahunnya, 6 bulan mereka belajar di kampus, baik secara teori maupun praktek, dan 6 bulan kemudian mereka mengikuti on the job training di dunia industri. Untuk program setara 2 tahun, jadi 1 tahun mereka belajar baik secara teori dan praktek di kampus, dan 1 tahun lagi itu mereka belajar di dunia industri atau mengikuti on the job training. Selama pandemi, bagaimana proses pembelajaran dilakukan? Ya, kita mengikuti anjuran pemerintah. Jadi untuk pembelajaran secara teori kita laksanakan secara daring. Dan untuk pembelajaran praktek kita datangkan langsung mahasiswa ke kampus. Tentu saja kita batasi jumlahnya dan tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang terakhir Ibu, adakah closing statement dari Ibu Melia kepada rekan-rekan murid baru ini yang akan masuk ke Balindo Paradiso? Silakan. Bagi adik-adik lulusan SMA atau SMK yang bercita-cita bekerja di kapal pesiar atau hotel, silakan daftar di Kampus Balindo Paradiso Hotel Inclusive Training Academy. Karena Kampus Balindo Paradiso sudah berdiri dari tahun 1997, lab prakteknya sama persis seperti di kapal pesiar, sudah terakreditasi dan pastinya memiliki agen resmi kapal pesiar PT Bali Paradise Citra Dewata. Don't miss it guys, if you can dream it, you can do it. Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155, Live the Pride.
Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.